Cerita dimulai di Skotlandia, terlihat seorang anak yang bernama Jamie yang dikumpulkan bersama anak lainnya karena di luar sedang terjadi kekacauan. Jamie kemudian berlari menuju gereja dan meminta pertolongan pastor di sana, namun pastor itu justru terlihat tenang karena ia yakin jika ini adalah hari pembalasan yang dijanjikan. Ia kemudian meminta Jamie untuk bersembunyi sementara para zombie mulai memasuki gereja itu. "28 tahun kemudian, negara Inggris Raya kini telah dikarantina oleh seluruh dunia karena sebagian besar penduduknya telah berubah menjadi zombie. Di antara orang-orang yang selamat adalah mereka yang berdiam diri di sebuah pulau yang bernama Holy Island. Mereka bisa selamat karena jalan menuju pulau itu hanya sebuah jalan kecil dan jalan itu akan terendam air laut ketika arus pasang. Jamie kini sudah dewasa dan sudah memiliki keluarga di pulau itu. Pagi itu ia sedang membuatkan sarapan untuk anaknya, yaitu Spike. Tapi tiba-tiba terdengar suara gaduh dari lantai atas. So yours. I'll go see your mum. Ternyata itu adalah istri Jamie yang bernama Isla. Ia ternyata sedang sakit, namun karena di sini tidak ada dokter, sehingga mereka tidak tahu Isla menderita sakit apa dan bagaimana cara mengobatinya. Isla sering merasa sakit secara tiba-tiba dan sering kehilangan ingatan jangka pendeknya, sehingga ia terkadang lupa dengan apa yang baru saja mereka bicarakan. Remember, Why not? we spoke about this later going out. To the mainland. Fucking crazy! He's 12. Fucking sick, baby. Isla tiba-tiba marah karena Jamie berniat mengajak Spike menuju ke daratan utama untuk berburu zombie. Hal itu merupakan adat yang dilakukan penduduk di sini ketika anak mereka menuju dewasa. Kakek Spike yang bernama Sam kemudian memberikan busur dan panah kepadanya. Ketika mereka hendak berangkat, para penduduk memberikan semangat untuk keberhasilannya. Di depan gerbang mereka ditemui oleh pemimpin pulau yang bernama Jenny yang memperingatkan mereka tentang peraturannya, yaitu setelah mereka keluar dari pulau ini, maka nasib mereka berada di tangan mereka sendiri. Jika mereka dalam bahaya, tidak akan ada satupun penduduk pulau yang akan keluar dari pulau ini untuk membantunya. Don't come back. There are no rescues. And you're on your own. You understand? All clear. All clear. Open up for them. Mereka kemudian pergi keluar menuju daratan utama. Spike yang belum pernah melihat dunia luar sejak lahir itu pun merasa sangat takjub dengan betapa luasnya dunia ini. Mereka kemudian pergi ke arah hutan karena di sana biasanya ada beberapa keturunan zombie yang bisa mereka bunuh. Untuk sekedar informasi saja, sepertinya para zombie di film ini bisa memiliki keturunan. Tapi keturunan mereka sebagian besar tidak bisa berjalan alias merangkak. Mungkin hal itu disebabkan karena sejak lahir tidak ada yang mengajari mereka cara berjalan, dan para keturunan zombie itu bertahan hidup dengan memakan hewan yang ada di tanah. Jamie yang melihat ada seekor keturunan zombie kemudian mengatakan kepada Spike untuk menghabisinya, namun mereka tidak sadar jika ternyata ada seekor zombie lagi di belakang mereka. Jamie pun merasa bangga dengan kemampuan anaknya itu karena berhasil menghabisi zombie untuk pertama kalinya. Mereka pun kemudian melanjutkan perburuan mereka. Dengan punahnya sebagian besar manusia di negara ini, para hewan liar telah berkembang biak dengan sangat banyak, dan hal itu juga yang membuat para zombie terus bisa bertahan hidup. Beberapa saat kemudian, Jamie dan Spike tiba di sebuah rumah tua dan mereka mencoba memasukinya. Di sana mereka menemukan beberapa perkakas yang tidak terlalu berguna, tapi perbincangan mereka tiba-tiba terhenti ketika terdengar suara jeritan dari dalam. See the frisbee before? It's great. There's a lesson for you.
Ternyata di sana ada seseorang yang sudah tewas dalam keadaan tergantung terbalik. Di dadanya tertulis kata Jamie. Sepertinya ia adalah salah satu kelompok orang yang selamat yang mungkin dihukum oleh kelompoknya. Dan karena orang itu telah menjadi zombie, Jamie kemudian memerintahkan Spike untuk menghabisinya. What are you waiting for? Now, son! Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tidak lama kemudian mereka melihat rusa yang sudah tercabik habis. Sepertinya hewan itu telah dimakan zombie. Namun ketika Jamie melihat jika kepala rusa itu berada di atas pohon, Jamie langsung waspada karena artinya ada pemimpin zombie di antara kelompok zombie yang disebut Alpha. Para Alpha memiliki tubuh yang lebih besar daripada zombie umumnya dan mereka memiliki kecerdasan yang mampu memimpin para zombie lainnya. Melihat hal itu, Jamie pun segera mengajak Spike untuk pulang, tapi apa yang mereka takutkan ternyata benar karena ada seekor alfa di depan jalan mereka. Get back to the trees. Dan akhirnya mereka berhasil menyelamatkan diri dengan bersembunyi di atas loteng. Namun karena kejadian barusan mereka tidak berhasil kembali pulang tepat waktu karena jalannya kini telah terendam air pasang. Mereka harus bertahan dan menunggu sampai air surut lagi untuk bisa pulang. Malam itu mereka melihat ada sebuah cahaya dari laut. Jamie mengatakan bahwa kemungkinan itu adalah kapal dari negara lain yang sedang berpatroli untuk memastikan para zombie tidak keluar dari negara Inggris. Spike kemudian melihat cahaya lain dari dalam hutan. Sepertinya itu adalah api unggun. Spike penasaran apakah mungkin masih ada orang lain yang selamat di tempat ini. Tapi Jamie mengatakan bahwa mereka tidak perlu mencari tahu karena hal itu sangat berbahaya. Mereka kemudian tidur di sana dan Spike kemudian mengalami sebuah mimpi buruk. Spike! Dan untung saja mereka berhasil keluar dari dalam rumah itu yang telah runtuh. Dan karena tidak memiliki pilihan lain, mereka pun terpaksa menuju ke Holy Island. Meskipun pada waktu itu air lautnya masih belum surut sepenuhnya. Namun ternyata sang Alpha tadi masih mengikuti mereka. Setelah memastikan jika mereka tidak terinfeksi, akhirnya Jenny kemudian memperbolehkan mereka untuk masuk ke dalam pulau. Beberapa saat kemudian, para penduduk kini merayakan keberhasilan Spike dari perburuannya. Jamie menceritakan betapa hebatnya anaknya dalam menghabisi para zombie. Tapi Spike sendiri merasa jika apa yang diceritakan ayahnya itu terlalu berlebihan karena pada kenyataannya yang bisa ia lakukan adalah ketakutan ketika dikejar para zombie. Beberapa saat kemudian, Spike melihat ayahnya yang sedang bermesraan dengan seorang wanita. Melihat hal itu, Spike pun menjadi sedih dan segera pulang ke rumah. Ia kemudian bertemu dengan Sam dan menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Spike juga menceritakan tentang cahaya api yang ia lihat dari dalam hutan. Sam kemudian mengatakan bahwa mungkin itu adalah Dr. Kelson yang masih bertahan hidup. Spike mengatakan jika memang di sana ada seorang dokter, mungkin dokter itu bisa mengobati ibunya. Namun entah kenapa Jamie tadi mengatakan bahwa ia seolah tidak tahu hal itu. I probably felt the Tell same. you what though, so big. Was to be my chief. Doctor, He probably didn't want to. Dad doesn't want to talk about. Keesokan paginya, Jamie baru pulang dari tidurnya bersama wanita lain. Tapi Spike merasa sangat marah akan hal itu, terlebih lagi tentang kebohongannya tentang keberadaan dokter yang mungkin bisa mengobati ibunya. Spike mencoba menanyakan hal itu kepada Jamie dan ia menjawab bahwa Dr. Kelson adalah orang gila. Jadi dulu ketika ia sedang berburu, ia tidak sengaja melihat Dr. Kelson yang sedang membakar mayat orang-orang yang sangat banyak. Dan ia melakukan hal itu dengan begitu santai
santai, seolah itu adalah hal yang biasa baginya. Jamie yang tidak mau berurusan dengan orang semacam Dr. Kelson kemudian memutuskan untuk tidak mendekati area itu. Namun Spike mengatakan jika dokter itu mungkin bisa menyembuhkan ibunya, sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka. I want Mum to die. What the question is that? Dying. I don't know. Gonna be with Rosie. I said, watch your bloody mouth! Di saat yang sama, Isla berteriak kesakitan. Jamie kemudian menyusulnya, tapi Spike yang sudah kecewa dengan ayahnya kemudian menyuruhnya untuk pergi. Walk away from us. Just go away, Dad. Beberapa saat kemudian, Spike dengan sengaja membakar sebuah pondok kayu untuk mengalihkan perhatian penjaga gerbang. You have to eat every moment. Stay on that silence! Ternyata Spike berniat membawa Isla pergi menemui Dr. Kelson. Ibunya yang sakit dan sering mengalami lupa itu pun mengikuti Spike dengan mengatakan bahwa mereka akan berjalan-jalan sebentar. Dan ketika Isla tersadar, mereka sudah tidak bisa kembali karena air laut sudah pasang. Mereka kemudian terus melanjutkan perjalanannya mencari keberadaan Dr. Kelson. Malam pun tiba dan mereka beristirahat di sebuah kastil tua. Spike berniat berjaga malam itu sementara Isla beristirahat. Namun karena terlalu kelelahan, Spike tidak bisa menahan rasa kantuknya, padahal di dekatnya kini sudah ada seekor keturunan zombie yang mendekat. Keesokan paginya mereka terbangun melihat zombie yang sudah tewas, dan ternyata yang menghabisi zombie itu adalah Isla, tapi ia tidak ingat sama sekali. Di saat bersamaan ada sekelompok tentara patrol dari negara lain yang terdampar di sana. Ketiga orang tentara yang tersisa kemudian menelusuri lorong itu untuk mencari jalan keluar lainnya. Namun mereka tidak sadar bahwa itu adalah tempat tinggal Alpha. Beberapa saat kemudian, Isla dan Spike tiba di sebuah taman tanah lapang yang penuh dengan bunga. Dan di sana Isla kembali teringat dengan kenangannya bersama Jamie. Tapi pada saat itu, ternyata ada seekor zombie di dekat mereka. Don't move. Come on, Mum. Mereka mencoba bersembunyi, namun tempat itu ternyata penuh dengan gas sehingga mereka kesulitan bernafas. Ternyata yang menyelamatkan mereka adalah satu tentara yang tersisa tadi yang bernama Eric. Ia menyelamatkan mereka karena mengira jika mereka adalah penduduk asli daratan utama yang mengenal daerah ini. Tapi Spike tentu tidak mengetahui daerah ini karena ia berasal dari Holy Island. Spike mengatakan bahwa mereka berniat mencari Dr. Kelson untuk menyembuhkan ibunya. Spike mengatakan bahwa ia bisa pergi ke Holy Island yang merupakan tempat yang aman, namun Spike meminta Eric untuk membantunya menemukan Dr. Kelson terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian mereka istirahat sebentar setelah merasa jika tidak ada zombie yang mengikutinya. 1%. What's that? Go with photos. There he goes. Who are you? I'm Eric. He's being a dick. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan kembali, tapi tidak lama kemudian tiba-tiba terdengar sebuah suara seperti teriakan yang berasal dari gerbong kereta. Dan ternyata itu adalah seekor zombie wanita yang hendak melahirkan. Melihat itu, Isla justru mendekatinya untuk membantunya melahirkan. Mum, what are you doing?
Bayi zombie itu pun akhirnya lahir, namun ternyata bayi itu tidak terinfeksi sama sekali. Eric memintanya untuk menghabisi bayi itu, tapi mereka mencoba meyakinkan Eric jika bayi itu adalah manusia normal. To kill it! Put it on the ground right now! Dan untungnya muncul seseorang yang menyelamatkan mereka. Ternyata orang itu adalah Dr. Kelson yang menggunakan bius untuk menenangkan Alpha. Spike pun memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa mereka telah mencari keberadaannya selama ini. Mereka kemudian segera pergi meninggalkan Alpha, meskipun saya sendiri tidak mengerti kenapa mereka tidak menghabisi Alpha pada saat itu juga. Beberapa saat kemudian mereka tiba di tempat tinggal Dr. Kelson. Di sana terlihat sebuah situs unik yang ternyata disusun oleh Dr. Kelson dari tulang belulang orang-orang yang dibakarnya selama ini. Dr. Kelson menyebutnya dengan Memento Mori, sebuah tempat untuk mengingat orang-orang yang telah tiada. Dr. Kelson kemudian membakar tengkorak kepala Eric yang telah tewas tadi. Choose a place for him. Very nice. Setelah itu, Spike kemudian mengutarakan niatnya mencari Dr. Kelson, yaitu untuk memintanya memeriksa Isla dan menyembuhkannya. Dr. Kelson pun kemudian mencoba mendiagnosa Isla dengan peralatan seadanya. Dan hasilnya, Dr. Kelson menyimpulkan bahwa Isla kemungkinan besar mengidap penyakit kanker otak. Dan dilihat dari gejalanya, sepertinya itu sudah masuk ke stadium akhir. Dan umur Isla sudah tidak akan lama lagi. Dalam keadaan dunia normal saja, penyakit kanker merupakan hal yang sangat sulit untuk disembuhkan, apalagi dengan keadaan dunia seperti sekarang ini. Spike yang memohon Dr. Kelson untuk menyembuhkan ibunya, namun karena sudah tidak ada yang bisa ia lakukan, Dr. Kelson kemudian memberikan pilihan untuk mengakhiri hidupnya tanpa rasa sakit daripada ia harus meninggal akibat kesakitan kanker itu. Isla menerima tawaran itu sehingga Dr. Kelson kemudian membius Spike agar ia tidak bisa menghentikan keinginan ibunya itu. Ketika Spike tersadar Dr. Kelson telah selesai mengkremasi ibunya, ia pun kemudian menaruh tengkorak ibunya di tempat paling tinggi di Memento Mori agar ibunya selalu bisa melihat terbitnya mentari pagi. Beberapa saat kemudian, Alpha tadi akhirnya sudah tersadar dan kembali mengejar mereka. Dan untungnya Spike berhasil membius Alpha lagi. Dr. Kelson kemudian mengatakan bahwa Spike harus segera pulang karena bayi itu membutuhkan tempat yang aman. Spike pun kemudian bergegas menuju Holy Island, tapi ia ternyata memutuskan untuk tidak kembali ke pulau itu. Spike menaruh bayi itu di luar gerbang dan menuliskan sebuah surat di dalamnya. Ia memberitahu semua yang telah terjadi dan meminta mereka untuk merawat bayi itu. Her name is Isla. Sementara itu, Spike sendiri memutuskan untuk berkelana. Ia ingin mencari arti hidupnya dan akan kembali ke pulau itu saat ia sudah merasa siap. Dan ketika Spike sudah terpojok, tiba-tiba muncul seseorang dari atas yang bernama Jimmy. Ia mengatakan akan membantu Spike melawan zombie-zombie itu jika Spike mau bergabung dengannya. Ternyata ia adalah pemimpin dari sekelompok orang-orang yang sepertinya cukup gila. Dan mereka ini adalah kelompok yang telah menghukum orang yang ditemukan oleh Spike dulu. Spike pun kemudian bergabung dengan kelompok tersebut untuk bertahan hidup bersama. Cerita dimulai dengan adegan pendaratan darurat sebuah pesawat yang katanya telah dibajak oleh teroris. Seorang kolonel yang bernama Alan kemudian datang memimpin proses evakuasi para penumpang dan penyergapan para teroris.
runway for landing for you. Keep a low angle, stand for landing clear. Step by step, sure that the nose on the angle, not so steep. As soon as you touch down, step on the brake. Floor it! Setelah pesawat mendarat, Alan kemudian meminta orang yang mengemudikan pesawat itu untuk mengkonfirmasi keadaan di dalam pesawat. Namun orang itu malah bersembunyi. Mereka kemudian mendengar percakapan yang mengatakan bahwa ia memegang detonator dan akan meledakkan pesawat setelah mereka keluar. Alan pun memerintahkan anak buahnya untuk bersiap menembak. Tapi tiba-tiba terlihat seorang anak yang keluar dari pesawat. Movement by the rear hat. Line of sight, 320 meters. Don't shoot. Get the boy out of there. Setelah itu, pria yang ada di kemudi pesawat meminta mereka untuk mengeluarkannya dan akan menjelaskan apa yang terjadi. Namun Alan menolaknya karena ia yakin jika pria itu adalah salah satu teroris yang memegang detonator bomnya dan kini nasib seluruh penumpang berada dalam bahaya. Alan kemudian meminta asistennya yang bernama Naomi untuk mencari informasi dari anak yang diselamatkan tadi yang bernama Elias. Ich heiße Naomi. Wie heißt du? So habe ich ein bisschen Sicker. Kannst du mir sagen, was deine Eltern... Beberapa jam sebelumnya terlihat Elias yang berangkat sendirian ke bandara di Jerman. Sementara itu ibunya yang bernama Nadia masih di rumah dan berkemas. Nadia ini memiliki penyakit langka di dalam darahnya yang membuat kulitnya sangat sensitif terhadap sinar matahari dan mereka berniat pergi ke New York untuk menemui seorang dokter yang katanya bisa menyembuhkan penyakit Nadia. Malam harinya Nadia kemudian menyusul Elias ke bandara dan di sana Nadia kemudian menggunakan obat yang selama ini membuatnya berhasil menekan penyakit di dalam tubuhnya. Sementara itu, Elias terlihat sedang mengobrol dengan seorang penumpang lainnya yang bernama Farid yang juga hendak menuju New York. Beberapa saat kemudian, Nadia telah kembali dan segera membawa Elias menuju pesawat karena sebentar lagi pesawat itu akan lepas landas. Beberapa saat kemudian pesawat pun kini dalam perjalanan menuju New York. Namun tiba-tiba terdengar suara keributan antara penumpang dan pramugara sehingga ada seorang polisi udara yang kemudian mencoba menenangkan keributan itu. Sir, we have a passenger, Sam. Hey, me. Please, sir. What's your name? What the fuck is wrong with this guy? Tapi semua keributan itu ternyata hanyalah untuk memancing para polisi udara untuk bertindak karena mereka semua sebenarnya adalah penjahat yang ingin membajak pesawat itu. Kelompok itu terdiri dari Berg, 8-Ball, Carl, Curtis, dan Yuri. Mereka mulai meminta para penumpang agar tidak bergerak dan yang lebih mengejutkan lagi ternyata co-pilot yang bernama Bastian juga merupakan kelompok mereka yang kini telah berhasil menghabisi pilotnya. Berg kemudian mengatakan jika mereka akan membajak pesawat ini untuk mendapat uang tebusan. Mereka meminta para penumpang untuk menaruh kedua tangan mereka di depan kursi dan menghadap ke bawah. Namun baju 8-Ball yang berlumuran darah dan hal itu membuat Nadia terpaku kepadanya. Keep your heads down. It's enough. Cut it out, people. Leave it. Mereka kemudian meriset black box di pesawat itu untuk menghilangkan jejak dan mereka mulai merubah arah pesawat itu. Elias yang cukup cerdas itu kemudian mengatakan kepada ibunya jika mereka bisa bersembunyi di ruangan kargo, tapi Nadia mengatakan jika itu terlalu berbahaya. Mereka kemudian membawa Farid dan dua orang lainnya dan pada saat itu Elias nekat berlari menuju ke ruang kargo untuk bersembunyi. Psycho. This needs to stay here.
dan akhirnya Nadia pun tewas tertembak akibat ulah Elias. Burke kemudian mengambil senjata 8 Ball dan memberikannya kepada Carl untuk memastikan ia tidak berbuat seperti itu lagi. Namun pada saat itu ternyata Nadia masih hidup. Ia kemudian melarikan diri ke dalam ruang kargo untuk bersembunyi. Sementara itu, ketiga orang yang dibawa tadi yang ternyata berasal dari Arab atau pernah sekolah di Arab kemudian disuruh untuk membaca sebuah pernyataan bahwa mereka adalah teroris yang telah membajak pesawat ini. Give it to him. افرح يا المسلمين افرحوا يا مجتمع بالسلاح وبالعنف ركب مكتوب هنا. Sementara itu, Curtis dan Yuri juga menuju ruang kargo untuk mempersiapkan alat peledak dan alat terjun untuk melarikan diri. Nadia mencoba bersembunyi dari mereka, tapi penyakitnya itu semakin menjadi-jadi ketika ia mencium bau darah. Ia pun kemudian mengambil seekor anjing dan langsung memakannya. Yuri akhirnya tewas dan Nadia langsung mencari tas obat miliknya untuk menekan penyakitnya itu. Pada saat itu, Burke mencoba menghubungi Yuri untuk menanyakan progresnya, dan karena tidak mau ketahuan, Nadia kemudian melepaskan seekor anjing untuk membuat seolah-olah Yuri mati digigit anjing. Nadia kemudian kembali ke atas sementara 8 Ball mencoba menakuti para penumpang agar tidak mengikuti mereka karena jika sampai ada yang melakukannya maka akan ada bom yang meledak. Namun sebenarnya itu hanyalah gertakan semata karena mereka hanya menggunakan botol hairspray untuk menakuti para penumpang. Mereka kemudian menuju ke ruang kargo untuk mencari keberadaan Yuri. Where the fuck are you? Nadia kemudian kembali untuk menjemput Elias dan langsung bergegas menuju ke ruang pilot untuk meminta pilot berputar arah. Tapi ternyata di sana sudah tidak ada siapa-siapa dan pesawat itu terbang menggunakan mode otomatis menuju London. Nadia kemudian bertanya kepada para penumpang apakah ada yang bisa mengendalikan pesawat dan muncul seorang pria yang bernama Mohammed yang mengatakan ia bisa melakukannya. Pada saat itu Farid pun menyadari jika para penjahat itu tidak berniat untuk meminta uang tebusan, melainkan membuat pesawat ini seolah dibajak oleh teroris Arab dan menabrakkan diri ke London. Hal itu dilakukan untuk mereplika kejadian serangan teroris di Amerika pada tahun 2001 dan tujuan mereka melakukan hal itu adalah agar stock market merosot sehingga orang yang menyewa jasa para penjahat itu akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Student with flight experience. They made us read the statement. The airplane and the British would shoot us down. Influence the stock market. Prices will tank. Maybe we're gonna die, and that we have to do something now. Mohammed kemudian mulai mencoba mengendalikan pesawat itu, sementara Elias kemudian melihat mata Nadia menjadi merah dan ia tahu hal itu disebabkan karena ibunya telah meminum darah. Semua itu disebabkan beberapa tahun sebelumnya ketika Elias masih kecil. Pada waktu malam hari, Nadia dan suaminya hendak pulang, namun di perjalanan tiba-tiba mobilnya mogok. Suaminya kemudian mencoba berjalan untuk mencari pertolongan, tapi karena lama tidak kembali, Nadia kemudian membawa Elias untuk mencari suaminya. Mereka tiba di sebuah rumah tua dan Nadia pun mencoba memasukinya. Pada saat itulah Nadia akhirnya tergigit oleh makhluk yang telah membunuh suaminya. Namun makhluk itu juga tewas terbakar sinar matahari. Sejak saat itu Nadia telah terinfeksi dan memiliki keinginan untuk meminum darah. Dan obat-obatan yang dikonsumsinya selama ini telah menekan perasaan itu. Kembali ke dalam pesawat, para penjahat itu kini bersiap untuk pergi. Tapi 8 Ball tiba-tiba melihat botol obat milik Nadia di samping mayat Yuri. Ia pun kemudian mencoba
menelusuri jejak darahnya dan ia akhirnya menyadari jika Nadia masih hidup. Mereka pun kemudian kembali untuk mencari keberadaan Nadia dan para penumpang yang ketakutan kemudian memberitahu jika Nadia berada di ruang pilot. Berg kemudian mencoba mendobrak pintunya, namun Nadia ternyata cukup kuat untuk menahan pintunya. Dan karena mulai kesal, Berg kemudian mengancam bahwa ia akan membunuh satu persatu seluruh penumpang itu di hadapannya sampai Nadia membukakan pintunya. We can play this game all. Give me another one. What the fuck is wrong with you? Para penjahat itu pun kemudian berlarian ketakutan, sementara Berg yang tergigit tadi kemudian juga mulai terinfeksi. Tapi sebelum sempat berubah, Nadia kemudian langsung menghabisinya. Nadia kemudian masuk ke dalam toilet dan mulai menggunakan obatnya untuk menenangkan dirinya. Sementara itu, 8-Ball yang menggeledah tas milik Nadia kemudian mengetahui jika ia adalah seekor vampir. Teman-temannya tentu tidak terlalu percaya dengan hal semacam itu, namun 8-Ball kemudian membawa senter cahaya ultraviolet untuk mencoba melawannya. Mereka kemudian hendak kembali ke atas dan melihat hal itu, Elias kemudian keluar untuk mencoba membawa ibunya kembali masuk ke dalam kokpit pesawat. Tapi sayangnya hal itu sudah terlambat karena mereka sudah sampai di tempat itu. Don't shoot. Nadia pun akhirnya berhasil dikalahkan karena ia masih terpengaruh oleh obatnya yang membuatnya lemah. 8-Ball kemudian mengambil darah Nadia karena sepertinya ia ingin memiliki kekuatan yang sama. Dan ketika 8-Ball hendak menghabisi Nadia, tiba-tiba muncul Elias yang menodongkan senjata. Akibat kejadian itu, tekanan udara pun menurun dan oksigen mulai menipis. Hal itu membuat Mohammed yang mencoba menahan pintu kokpit akhirnya kehabisan nafas, sehingga Curtis dan Bastian akhirnya bisa kembali mengendalikan pesawatnya. Nadia kemudian menitipkan Elias kepada Farid karena ia ingin mengejar 8-Ball, sementara Bastian kemudian mencoba menurunkan pesawatnya lebih rendah untuk menormalkan tekanan pesawat. Nadia sangat kesulitan menyerang 8-Ball karena ia bersembunyi di dalam mobil anti peluru. 8-Ball kemudian segera menggunakan darah Nadia untuk merubah dirinya juga. Pada saat itu, Nadia kemudian memiliki sebuah ide, yaitu menuangkan minuman melalui lubang di kaca mobilnya dan kemudian membakarnya. Bastian yang melihat ada kebakaran di ruang kargo kemudian segera memadamkannya dan mereka segera mengeceknya. Nadia tertembak kakinya dan para penumpang berlari ketakutan melihat tampang Nadia. Sementara itu, para penjahat kemudian membuka mobilnya untuk melihat keadaan 8-Ball. We gotta get out of here. It's 8-Ball. He's alive. Sementara itu, para penumpang yang ketakutan kemudian mulai mencari senjata untuk melawan Nadia. Elias mencoba mengatakan bahwa ibunya tidak berbahaya, namun mereka tentu saja tidak percaya. Farid dan beberapa orang kemudian mencoba memberanikan diri menuju ke arah Nadia. Wir wollen Ihnen nichts tun. Bitte sag was.
Dan untungnya, Elias berhasil menyadarkan ibunya kembali. Pada saat itu, Nadia merasakan keberadaan 8-Ball dan Curtis yang juga telah berubah, sehingga ia berniat mengurung mereka di ruang kargo agar tidak bisa keluar. Tangan Farid akhirnya tergigit dan Nadia langsung bertindak cepat dengan memotong tangannya sebelum infeksinya mulai menyebar. Di saat bersamaan, Curtis mencoba naik ke atas dan salah seorang penumpang yang tadi tergigit oleh Nadia akhirnya juga mulai berubah. Mereka kemudian mencari dokter untuk mengobati penumpang yang terluka tadi, sementara Nadia dan Farid kemudian membawa Bastian untuk mengendalikan pesawatnya. Nadia ingin agar pesawatnya kembali menuju New York, tapi bahan bakarnya kini tinggal sedikit sehingga mereka harus tetap menuju London. Sementara itu, sang dokter yang mencoba menolong penumpang tadi, namun sayangnya cederanya terlalu parah dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menolongnya di pesawat ini. Dan karena ia tidak ingin mati, ia pun kemudian nekat untuk membuka pintunya dan berniat untuk berubah juga. Keadaan pun semakin kacau dan karena 8-Ball mulai menginfeksi sebagian besar penumpang. Sadar jika mereka sudah tidak bisa mengendalikan penyebaran infeksinya, Nadia kemudian mengatakan bahwa mereka tidak boleh sampai mendaratkan pesawat ini karena para penumpang yang telah berubah bisa menghancurkan seluruh kota. Tapi Farid bersikeras bahwa mereka bisa menyelamatkan diri dan meledakkan seluruh pesawat setelah mereka semua keluar. Namun sayangnya detonator bomnya dibawa oleh Curtis dan jalan ventilasi menuju ke sana sangat sempit. Nadia kemudian berniat untuk meledakkan pesawat itu secara manual, yang artinya ia juga tidak akan selamat. Tapi Elias tidak mau hal itu terjadi sehingga ia kemudian nekat pergi untuk mengambil detonatornya sendirian. Dan sayangnya Elias akhirnya terjebak dan tidak bisa keluar. Nadia kemudian bertanya kepada Bastian apakah akan susah mendaratkan pesawat ini bagi orang awam, dan Bastian mengatakan bahwa ia telah mengatur penerbangan otomatis. Mendengar itu, Nadia kemudian meminta tolong kepada Farid untuk merawat Elias dan ia langsung menghabisi Bastian agar tidak mengacaukan rute penerbangannya lagi. Pada saat itu, 8-Ball mendengar suara jeritan Elias sehingga Nadia harus berpacu dengan 8-Ball untuk mencapai tempat Elias. Dan mereka akhirnya berhasil mengalahkan 8-Ball. Pada saat itu, Farid dihubungi oleh menara bandara di London, namun ia kemudian melihat jika 8-Ball ternyata masih hidup dan berusaha menangkap Elias. Autopilot switched off. Dan kali ini mereka benar-benar berhasil mengalahkan 8-Ball. Tapi Nadia tidak bergerak sama sekali sehingga Elias kemudian memberikan darahnya untuk menghidupkan Nadia kembali. Pada saat itu seluruh penumpang di pesawat telah berubah sehingga Nadia meminta anaknya tetap berada di area sinar matahari agar ia tidak diserang. Scene kemudian kembali ke masa sekarang. Elias berusaha mengatakan kepada para polisi jika di dalam pesawat itu terdapat banyak vampir dan memintanya untuk segera menyelamatkan Farid. Namun mereka tentu tidak percaya cerita itu dan mengira jika Farid adalah teroris dan sedang menyandra seluruh penumpang.
Dan parahnya, Kolonel Alan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menunggu sampai malam, padahal para vampir itu tidak berani keluar dari pesawat karena masih siang. Malam pun tiba dan Alan masih berusaha meminta Farid untuk melepaskan para sandera, sementara Farid berusaha keras meyakinkan para polisi jika ia bukanlah teroris. Have your men hand themselves. Anyone? All units, up. Farid pun akhirnya berhasil ditangkap sebelum ia berhasil meledakkan pesawatnya. Di saat bersamaan, Elias kini hendak dibawa ke rumah sakit. Ia berusaha meminta semua orang untuk menyelamatkan Farid, tapi mereka tentu tidak menghiraukannya sehingga Elias nekat melarikan diri. Pada saat itu, Kolonel Alan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memulai melakukan penyisiran untuk menyelamatkan para penumpang. Come on, guys, let's move. What's going on in there? What's happening? Jesus Christ, what was that? Sementara itu, Elias berlari menuju pesawat untuk mencari Farid, padahal Farid saat itu telah dibawa oleh polisi. Pada saat itu, Elias kemudian melihat Nadia yang sedang menggigit seorang polisi, dan Nadia sekarang sudah berubah menjadi seekor vampir seutuhnya, sehingga ia sudah tidak mengenali siapapun termasuk Elias. Farid kemudian segera berlari mencari keberadaan Elias, dan untung saja Elias masih berhasil selamat dari ledakan barusan. Dan melihat kejadian itu, Kolonel Alan pun baru percaya dengan apa yang terjadi, sehingga ia pun memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan borgol Farid, dan mereka berdua telah berhasil menghentikan sesuatu yang bisa menghancurkan seluruh dunia. Cerita dimulai dengan keadaan kota yang kini telah hancur akibat wabah zombie yang menyerang. Orang-orang yang masih selamat mulai melarikan diri dan mencoba menjauhi kota itu. Salah satu dari mereka adalah Molly dan pacarnya, yaitu Nick, yang kini dalam perjalanan menuju bandara kecil milik temannya untuk pergi menuju Meksiko. Mereka kini berada di tengah gurun Texas, dan ketika mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Molly sepertinya mabuk kendaraan sehingga mereka terpaksa menepi. Namun ketika mereka hendak kembali berangkat, ternyata roda mobilnya tergelincir ke dalam pasir. Making it worse. Stop. Nick, stop. Decided to pull into the sand. Mereka pun kebingungan karena tidak ada siapapun di sekitar sini untuk meminta pertolongan, dan jarak menuju bandara masih lebih dari 30 mil jauhnya. Nick kemudian mencoba menelpon temannya untuk meminta bantuan, tapi sayangnya jaringan di sana sangat susah. Dan ketika mereka masih berdebat, tiba-tiba terlihat seseorang yang berjalan dari kejauhan. Molly berniat meminta tolong, namun Nick kemudian menyadari jika itu bukanlah manusia melainkan seekor zombie. Bad as they make it sound of it. Shoot him in the head! You wanna fuck with me? Nick, it's empty! No! Dan akhirnya mereka terjebak di dalam mobil. Nick beranggapan jika zombie itu akan pergi jika sudah merasa bosan, tapi ternyata perkiraannya salah karena zombie itu masih tetap berada di sana sampai malam tiba. Mereka pun kemudian bertengkar dan saling menyalahkan. Namun tidak lama kemudian ternyata zombie itu sudah tidak ada di sana. Mereka menyalakan lampu untuk mencari keberadaan zombie itu, dan ketika mereka merasa jika zombie itu sudah pergi, mereka kemudian keluar untuk mencari HP-nya yang terjatuh.
Molly yang tidak bisa berbuat apa-apa kemudian langsung mengambil semua persediaan yang ada di mobilnya sementara zombie itu sedang sibuk makan. Tapi tidak lama kemudian zombie itu kini sudah tidak terlihat lagi. Molly terus berlari menjauhi zombie itu. Keesokan harinya, Molly mencoba menelpon teman Nick yang kini sudah sampai di bandara. Namun ia tidak bisa meminta tolong untuk menjemputnya karena ia bukan siapa-siapa. Apalagi Nick kini sudah tidak ada. Molly kemudian berbohong bahwa mobilnya sedang rusak dan memintanya untuk menunggu sekitar 2 hari lagi sebelum berangkat. Ketika Molly mencoba melihat GPS, ternyata jaraknya masih sekitar 30 mil lagi, sehingga ia pun terpaksa berjalan kaki. Tapi karena suhu di sana sangat panas, Molly seringkali beristirahat dan ketika ia sedang melakukan hal itu, tiba-tiba ia mendengar suara pesawat dari kejauhan. Molly terus berjalan sampai akhirnya hari sudah malam kembali dan karena tubuhnya sudah sangat lelah setelah berjalan seharian, ia pun mulai merasa sangat ngantuk. Namun, ia tidak tahu jika zombie tadi ternyata masih mengikutinya. Dan untungnya Molly berhasil melarikan diri dari zombie itu. Ia pun kemudian memanjat tebing agar zombie itu tidak bisa mendekatinya. Sampai akhirnya Molly kemudian tertidur di sana. Molly pun kebingungan bagaimana ia bisa membuat zombie itu pergi meninggalkannya. Ia mencoba melemparkan sebuah ranting berharap jika zombie itu akan bertingkah seperti anjing. Tapi ternyata cara itu tidak berhasil sampai ia kemudian baru ingat jika ia sedang datang bulan. Molly kemudian melemparkan kain yang ada darahnya untuk membuat zombie itu menjauhinya. Yeah, you like that? So, you wanna taste me? It's good, isn't it? Fetch! Molly kemudian kembali berjalan namun zombie itu terus mengikutinya. Beruntungnya zombie di film ini tidak berlari melainkan berjalan. Tapi karena zombie itu terus mengikutinya, Molly tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat dan hal itu membuat Molly menghabiskan persediaan minumnya dengan cepat. Beruntungnya Molly kemudian berhasil meninggalkan zombie itu cukup jauh dan ia melihat ada sebuah rumah di depannya. Molly pun langsung memasuki rumah itu untuk mencari persediaan. Namun sayangnya di sana sudah tidak ada apa-apa dan karena sudah sangat kelelahan, Molly kemudian tertidur di sana. Dan untungnya zombie itu tidak berhasil menemukannya. Molly pun kemudian segera berlari keluar dari tempat itu dan kembali melanjutkan perjalanan. Dan setelah cukup lama berjalan, ia kembali melihat jika zombie itu masih tetap mengikutinya. Molly pun heran bagaimana zombie itu bisa mengikuti jejaknya yang sudah cukup jauh. Dan pada saat itu, Molly baru sadar bahwa mungkin zombie itu bisa mencium bau darah dari datang bulannya. Molly yang sudah sangat kelelahan itu pun kemudian berniat untuk berhenti melarikan diri dan akan menghadapi zombie itu. I'm gonna kill you.
Tapi Molly ternyata masih tidak cukup berani untuk melawan zombie itu. Ia pun akhirnya terpaksa terus berjalan sambil menjaga jaraknya. Molly yang sudah sedikit terbiasa dengan zombie itu pun mulai terbiasa dan tidak terlalu takut. Ia sudah tahu jarak aman dari zombie itu. Bahkan karena sudah tidak ada teman berbicara, Molly kemudian memberi nama zombie itu dengan julukan Small. Malam pun tiba dan Molly sekali lagi beristirahat di atas tebing agar Small tidak bisa mendekatinya. Keesokan harinya, teman Nick yang seharusnya berangkat hari ini, namun ia kemudian menelpon dan mengatakan bahwa mesin pesawatnya rusak, sehingga ia masih bisa menunggu sampai keesokan harinya. Mendengar jika ia sepertinya masih punya harapan untuk keluar dari kota ini, Molly pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Tapi ia kini sudah tidak memiliki persediaan air minum lagi dan perjalanan itu terasa sangat melelahkan. Meskipun begitu, Molly tidak mau menyerah dan berakhir dimakan oleh Small. Namun sepertinya nasib buruk masih terus menimpanya karena tidak jauh dari sana tiba-tiba muncul badai pasir. Beberapa saat kemudian Molly mulai tersadar dan ia merasa tubuhnya sangat lemah. Dan ketika ia sudah tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba terlihat sebuah mobil yang melintas. Molly pun berteriak meminta tolong dan muncul dua orang pria yang bernama Ted dan Jason yang kemudian menolongnya dan memberinya sebotol air putih. Molly kemudian mengatakan bahwa ia sedang menuju bandara kecil milik temannya untuk pergi ke Meksiko. Molly kemudian meminta tolong mereka untuk mencari tas miliknya yang mungkin tertimbun pasir. Tapi ketika mereka sedang melakukan hal itu, Molly baru menyadari bahwa sepertinya mereka berdua bukanlah pemilik mobil ini. Molly yang mulai ketakutan kemudian berniat untuk turun dari mobil itu, namun mereka kemudian memaksa Molly untuk memberitahu di mana letak bandara yang dimaksud. Thanks again. Unlock the door. Get him, man. 6 miles north of here. Tapi mereka berdua tidak berniat melepaskan Molly begitu saja dan ingin bersenang-senang terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang melakukan hal itu, tiba-tiba Small yang ternyata terkubur di bawah pasir kemudian mulai muncul dan menuju ke arah mereka. I'm next. Molly terlihat begitu sedih karena ia sudah tidak tahu siapa yang lebih jahat antara manusia atau zombie. Molly kemudian mengumpulkan persediaan yang jatuh dari mobil tadi dan di sana ia juga menemukan sebuah rakit portable yang kemudian ia gunakan untuk membawa semua persediaan tadi. Molly pun kembali melanjutkan perjalanan sementara Small masih saja terus mengikutinya sampai Molly kemudian tiba di sebuah tempat yang penuh dengan ban bekas. Molly kemudian memiliki sebuah ide, yaitu menggunakan ban itu dan mengikatnya dengan tali agar Small bisa membawa persediaannya. Molly kemudian terus berjalan sambil mulai menceritakan tentang kehidupannya. Ternyata ia memiliki seorang anak yang bernama Chase yang kini telah diadopsi oleh adiknya. Molly berusaha meyakinkan diri jika mereka pasti baik-baik saja. I'm sure they're fine. My older sister, she just couldn't have kids. Chase, she's a way better mom. I can't even take care of myself. For sure. Sore harinya, Molly kemudian mengikat Small di sebuah batu agar ia tidak lagi bisa mengikutinya. Ia mencoba mengucapkan selamat tinggal, namun Molly baru sadar kenapa juga ia berbicara dengan seekor zombie. Tapi memang ada yang berbeda dengan zombie itu karena ia seolah mengerti setiap ucapan Molly. Molly pun kemudian hendak pergi meninggalkan Small, namun Small kemudian berteriak seolah meminta untuk dilepaskan. Don't look at me like that. What do you want me to do? Can't come with me. You don't even understand me. I'm leaving. Do you promise to be good? Stay! Small, stay!
Dan ternyata Small memang benar-benar mengikuti perintah Molly. Malam harinya Molly kemudian beristirahat sambil menceritakan tentang anaknya. Ternyata ia meninggalkan anaknya itu kepada adiknya karena Molly sadar bahwa kehidupannya sangatlah kacau. Ia yakin jika anaknya akan memiliki kehidupan yang lebih baik jika tinggal bersama adiknya, sehingga sejak ia meninggalkan anaknya itu, Molly tidak pernah sekalipun menghubunginya. Chase loved it. He's Ken's my sister for a while, but I don't even have a picture of him. Keesokan harinya, Molly sudah hampir sampai di bandara tujuannya. Ia kini sudah kembali ke jalanan aspal, tapi tiba-tiba Molly melihat ada beberapa truk militer dari kejauhan, sehingga ia segera bergegas menyembunyikan Small. Mereka pun berhasil bersembunyi dari para tentara itu. Namun ternyata masih ada 2 orang tentara yang berhenti karena mereka sepertinya melihat sesuatu. Dan karena tidak ingin mereka melihat keberadaan Small, Molly kemudian muncul untuk mencoba mengelabui mereka. Stop right there! Don't shoot, okay? Contact with any of the infected. I'm just heading to the airfield. Not safe out here, man. My husband's... All right. You be careful. Infected! 12 of them! What the hell is wrong with you? Please, just... No I one... guess that's the husband. You know what? You two have fun. Come on, Sarge! All right, now, let's go. This is bullshit! I told you to stay! Have a nice day, ma'am. Fuckers! Let's go, Small! Go! Dan akhirnya jari Molly tidak sengaja tergigit Small. Ia pun kemudian bergegas untuk menghentikan infeksinya. Dan satu-satunya cara adalah dengan memotong jarinya. Setelah itu, Molly kemudian kembali mencoba menolong Small yang kini sudah tidak bisa berdiri. Ia kemudian membawanya menggunakan rakit portable miliknya menuju bandara. Entah apa yang dipikirkannya, tapi Small sepertinya sudah tidak bisa bergerak lagi. Molly kemudian mencoba melihat saku Small dan menemukan identitas aslinya. Ternyata ia bernama Darrell. Dan karena merasa jika Small sepertinya sudah tidak punya harapan lagi, Molly pun berniat untuk mengakhiri penderitaannya itu. Molly kemudian melanjutkan perjalanan dan tidak lama kemudian ia pun akhirnya tiba di bandara. Namun di sana ternyata tidak terlihat siapapun. Stop shooting! Yo, Molly! Yes, it's fucking me! Where's Nick at? Fuck! Ternyata itu adalah temannya Nick yang selama ini ditelepon yang bernama Jimmy. Ternyata kelompok mereka hanya tersisa 2 orang saja, yaitu Jimmy dan Robbie, karena 4 lainnya telah terinfeksi dan dikurung di ruang sebelah. Dan setelah seharian memperbaiki pesawatnya, akhirnya pesawat itu pun bisa digunakan untuk pergi ke Meksiko. Viva Mexico! Namun, Molly ternyata tidak ikut dengan mereka karena ia masih kepikiran dengan anaknya. Molly kemudian naik ke atas menara untuk mencoba menghubungi HP adiknya, tapi tidak ada yang menjawab. Ia pun kemudian mencoba menghubungi telepon rumahnya dan ternyata yang mengangkat adalah anaknya. It's your mom. You still at the house? Don't leave from your hiding. I will come for you. Mengetahui jika anaknya ternyata masih belum keluar dari kota, Molly kemudian langsung menuju mobil untuk berkendara. Namun ternyata mobil itu tidak ada kuncinya dan kemungkinan besar kuncinya berada di salah satu zombie yang dikurung, sehingga Molly terpaksa harus memberanikan diri untuk memasuki ruangan itu. Tapi di antara zombie-zombie itu ternyata tidak ada yang memiliki kuncinya, yang berarti kuncinya ada di zombie yang satu lagi.
Molly pun akhirnya berhasil mendapatkan kuncinya dan ia langsung pergi menuju kota. Setelah berkendara beberapa saat, Molly akhirnya tiba di kota yang kini sudah terlihat sangat kacau. Ia kemudian berjalan menuju ke rumah adiknya. Dan ternyata adiknya itu telah tergigit dan memutuskan untuk membakar dirinya sebelum berubah menjadi zombie. Molly kemudian mencoba mencari Chase ke kamarnya, namun ia tidak bisa menemukannya. Sampai tiba-tiba Molly mendengar ada suara di ruangan sebelah. Chase. Dan ternyata Chase masih selamat. Molly pun memeluk anaknya itu dengan sangat bahagia. Ia kemudian berniat untuk membawa pergi Chase ke tempat yang aman. Tapi sebelum mereka sempat melakukannya, ternyata para zombie di sekitar area itu sudah mulai berdatangan, sehingga Molly harus melawan seluruh zombie-zombie itu. Cerita dimulai di sebuah area balapan mobil, namun tiba-tiba ada seekor zombie yang mulai menyerang. Beberapa waktu kemudian, dunia kini telah hancur akibat wabah zombie. Pemukiman warga terlihat sepi karena sebagian besar penduduknya telah menjadi zombie. Di salah satu rumah terlihat seorang remaja yang bernama Remy yang hendak menghabisi keluarganya karena sudah tergigit zombie. Remy kemudian menguburkan seluruh keluarganya dan ia mulai pergi dari tempat tinggalnya itu. Di tempat berbeda terlihat seorang wanita yang bernama Selina yang merasa sangat muak dengan keadaan ini, sehingga ia sengaja mencari zombie untuk melampiaskan kekesalannya. Sementara itu di dalam hutan terlihat seorang pria tua yang bernama Rial yang sedang bersembunyi dari kejaran zombie. Dan untungnya muncul Remy yang menyelamatkannya. Mereka berdua kemudian berkenalan dan memutuskan untuk pergi bersama. Di tempat lain terlihat dua orang pria, yaitu Bonin dan Vizina, yang baru saja membakar zombie yang mereka habisi. Mereka kemudian hendak pulang, tapi Vizina tiba-tiba melihat seseorang yang dikenalnya yang kini telah menjadi zombie. Ia pun kemudian berniat untuk menghabisi zombie itu. Mereka berdua akhirnya berhasil kabur, namun sayangnya Vizina telah tergigit zombie dan tidak berselang lama ia pun akhirnya meninggal. Bonin kemudian membawa Vizina ke markas mereka dan memastikan bahwa Vizina tidak akan bangkit menjadi zombie. Pria yang bernama Paco kemudian mengatakan bahwa ia sedang menyekap seorang wanita di dalam kamar karena wanita itu telah tergigit, tapi ia mengaku jika ia bukan digigit zombie melainkan digigit anjing. Wanita itu bernama Tania dan Bonin kemudian masuk untuk memastikannya. Namun ketika mereka masih berbincang-bincang, ternyata para zombie sudah ada di sekitar tempat itu. Mendengar suara itu, Bonin kemudian bergegas melepaskan Tania dan mencoba pergi dari sana secara diam-diam.
Dan untungnya mereka berhasil menyelamatkan diri. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan ketika dirasa sudah aman, Bonin kemudian segera menurunkan mayat zombie tadi dan langsung membakarnya. Sementara itu, Selina yang kehabisan bahan bakar kemudian melihat ada sebuah tangki bahan bakar di sebuah rumah sehingga ia pun mencoba mengeceknya. Ternyata kedua wanita tua itu adalah keluarga Bonin yang bernama Paulina dan Teresa. Setelah tahu jika Selina tidak tergigit, mereka pun kemudian menyambutnya ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, Bonin dan Tania tiba di sebuah peternakan milik warga. Mereka kemudian berhenti sejenak untuk mencoba mencari apapun yang bisa mereka gunakan. Tania mencoba melihat isi rumah, sementara Bonin memeriksa di dalam kandang. Tapi ketika mereka melakukan hal itu, tiba-tiba terdengar suara di dekat Tania. Dan ternyata itu adalah seorang anak yang bernama Zoe yang masih bertahan hidup seorang diri. Tania pun kemudian membersihkan Zoe dan membawanya pergi dari sana. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan sampai akhirnya mereka tiba di sebuah rumah kecil. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sana malam itu. Keesokan harinya, Tania sedang buang air kecil di luar, namun para zombie ternyata sudah mulai datang ke tempat itu. Dan untung saja muncul Bonin yang muncul menyelamatkan Tania. Tania dan Zoe kemudian menenangkan diri sejenak di dalam mobil, sementara Bonin mencoba melihat area sekitar. Dan entah kenapa zombie di film ini terlihat menumpuk barang-barang menjadi seperti sebuah monumen. Dan ketika ada tumpukan barang-barang itu berarti akan ada banyak zombie di sekitarnya. Sementara itu Remy dan Rial yang tidak jauh dari tempat itu juga kemudian diam-diam berputar arah karena di depan mereka terdapat beberapa zombie juga. Beberapa saat kemudian Bonin akhirnya tiba di rumahnya. Mereka semua kemudian bertukar pikiran dengan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya untuk bertahan hidup. Di saat ini tidak ada saluran komunikasi sama sekali sehingga mereka tidak tahu tentang berita atau bagaimana keadaan selain di kota ini. Teresa mengatakan jika persediaan di rumah ini lumayan banyak jadi mereka bisa tinggal di sini. Tapi Bonin mengatakan jika gerombolan zombie mungkin mulai menuju ke sini. Paulina kemudian mengatakan jika ia tahu ada sebuah bunker di tempat yang lumayan jauh dari sini sehingga mereka sepakat jika mereka akan pergi ke tempat itu keesokan harinya. Malam hari pun tiba dan mereka semua beristirahat sejenak. Beberapa saat kemudian orang-orang itu mulai berkumpul dan membicarakan Tania. Mereka sulit mempercayai jika tangan Tania digigit anjing. Namun ketika mereka masih berdebat, tiba-tiba Teresa yang sedang berjaga kemudian masuk dan mengatakan bahwa sepertinya ada gerakan yang mencurigakan dari kejauhan. Mereka pun terpaksa berlari terus menuju ke dalam hutan, sementara para zombie mulai menuju rumah mereka. Mereka kemudian bersembunyi di hutan karena sepertinya ada beberapa zombie yang mengikutinya.
Pagi pun tiba dan mereka semua berhasil bertahan dari serbuan zombie malam itu. Mereka kemudian menuju sungai untuk membersihkan diri. Pada saat itu mereka kemudian berpapasan dengan Remy dan Rial. Beberapa saat kemudian mereka kini harus melewati padang rumput dan di sana sudah ada beberapa zombie yang sedang berkumpul sehingga mereka harus bergerak dengan sangat hati-hati. Setelah kejadian barusan, mereka kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama. Beberapa saat kemudian, mereka beristirahat sejenak dan membagikan jatah makanan seadanya karena mereka pergi tidak sesuai rencana awal, sehingga mereka hanya membawa makanan sedikit saja. Setelah dirasa cukup beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi pada saat itu, Rial tiba-tiba menghilang, sehingga Remy kemudian mencoba mencarinya. Sementara itu, yang lain telah tiba di sebuah rumah yang ditinggalkan. Teresa kemudian mencoba mengumpulkan jamur di sekitar area itu, sementara Paulina menjaganya dari kejauhan. Dan dalam waktu bersamaan, Remy dan Paulina akhirnya diserang zombie. Selina berhasil menghabisi zombie yang menyerang Remy yang ternyata adalah Rial. Dan karena Remy juga telah tergigit, Selina pun juga terpaksa menghabisinya. Hal yang sama juga terjadi kepada Paulina dan Teresa. Mereka saling berbagi saat-saat yang mereka lalui bersama dan Teresa pun kemudian mengakhiri penderitaan Paulina. Kini hanya tinggal mereka berlima yang kemudian melanjutkan perjalanan. Dan setelah melalui perjalanan yang cukup lama, mereka akhirnya tiba di bunker yang dimaksud. Tempat itu terlihat cukup aman untuk berlindung, namun di sana ternyata tidak ada apa-apa sama sekali. Mereka pun kemudian mencoba untuk keluar sekali lagi untuk mencari persediaan makanan. Tapi di tengah perjalanan, mereka melihat ada seekor zombie yang sedang terduduk. Selina berniat mencoba menghabisinya secara diam-diam, namun mereka baru menyadari bahwa ada tumpukan barang-barang di dekatnya, yang artinya akan ada banyak zombie di sekitarnya. Sementara itu, Bonin kemudian memberikan Zoe kepada Tanya dan ia akan berusaha mengalihkan perhatian para zombie agar mengejarnya. Tanya dan Zoe yang sedang bersembunyi di sebuah terowongan, tapi karena para zombie sepertinya masih akan bisa menemukan mereka, Tanya pun kemudian memutuskan untuk memancing para zombie agar menjauhi tempat itu. Setelah semua suara itu menghilang, Zoe kemudian keluar dari terowongan. Ia kemudian kembali ke bunker dan di sana Zoe melihat Bonin yang telah tergigit zombie dan bersiap mengarahkan senjatanya ke kepalanya.
Dan kini hanya tinggal Zoe sendirian yang berjalan entah kemana. Ia mencoba mencari keberadaan Tania berharap jika ia masih selamat. Namun Zoe hanya menemukan akordeon milik Tania yang tergeletak. Zoe pun kemudian membawa alat musik itu dan berjalan terus tanpa tujuan. Sampai ketika ia tiba di jalan raya, tiba-tiba terdengar suara kendaraan dari kejauhan. Ternyata itu adalah mobil pembalap di awal film tadi. Melihat Zoe yang duduk sendirian di tengah jalan, pria itu pun kemudian membawanya menjauhi tempat itu.